objek wisata terbaru yang ada di daerah Sumatera Barat. Nah, konsep dari objek wisata ini digadang-gadang sebagai yang pertama ada di Pulau Sumatera. Dan di tempat ini kayak dibikin sebuah kampung gitu, kampung yang bertemakan Jepang dan Korea. Sekarang aku bakal nge-share beberapa poin-poin yang udah aku kumpulin dari beberapa jurnal yang udah aku baca, khususnya jurnal pariwisata sih, tentang kenapa suatu fenomena pariwisata, apalagi yang baru-baru ada di Indonesia saat ini, kenapa sih itu bisa hadir gitu di tengah-tengah kita. Sebenarnya ada 5 poin atau 5 alasan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini bersama aku, Indri Astuti Maulana. Di video kali ini aku bakal masuk ke segmen yang udah lama beberapa saat aku istirahatkan gitu ya, dan sekarang aku pengen ngebahas lagi. Hal yang bikin aku ke-trigger untuk ngebahas ini adalah karena beberapa hari yang lalu aku sempet kayak scrolling explore Instagram gitu, terus aku menemukan sebuah postingan yang menurut aku menarik banget sih buat kita bahas. Tanpa berbasa-basi lebih panjang lagi, kita bakal langsung masuk ke obrolannya. Tapi sebelum itu bantu aku dulu untuk subscribe channel ini, nyalain bel notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan semoga video ini benar-benar bermanfaat. Kalau udah, aku mengucapkan banyak terima kasih dan langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, kayak yang tadi udah aku cerita nih, di beberapa hari yang lalu kan aku sempat scrolling explore Instagram gitu, dan aku menemukan satu postingan yang menurut aku menarik banget, menarik perhatian aku banget khususnya, dan aku pengen gitu buat ngobrolin ini ke teman-teman semua. Postingannya adalah dari sebuah akun yang mempromosikan salah satu objek wisata terbaru yang ada di daerah Sumatera Barat. Nah, konsep dari objek wisata ini digadang-gadang sebagai yang pertama ada di Pulau Sumatera. Jadi di seluruh antero Sumatera nih, Pulau Sumatera. Nah, di tempat inilah yang pertama ada konsep si pariwisata ini. Terus pastinya mendengar tagline itu kita kayak terkesima gitu kan ya. Wow, ini pertama loh yang ada di Sumatera dan adanya di Sumatera Barat khususnya. Untuk objek wisata itu sendiri namanya adalah kalau nggak salah Kampung Jepang Korea gitu. Jadi dia itu ada di daerah Harau. Pokoknya yang ada di 50 kota, dan di tempat ini kayak dibikin sebuah kampung gitu, kampung yang bertemakan Jepang dan Korea. Menarik gak sih menurut kamu semua? Kalau menurut aku sih menarik banget ya, apalagi pas aku lihat komen-komenan yang ada di postingan akun tersebut. Jadi di komen-komenannya banyak banget sebenarnya yang menyambut dengan baik gitu ya, menyambut dengan sukacita dengan adanya tempat wisata baru ini, karena di tengah pandemi gitu kan ya, di tengah kita lagi gencar-gencarnya PSBB, terus juga digadang-gadang sekarang lagi akan menuju new normal, dan tempat wisata ini tuh hadir gitu. Siapa tahu nih dari kebosanan orang-orang yang udah melakukan self quarantine selama beberapa bulan ini, terus ini bisa jadi salah satu tempat objek wisata yang bisa mereka kunjungi mungkin setelah coronavirus ini selesai. Tapi ini sih katanya udah buka, dan gak tahu sih ramai apa enggak, aku belum ngelihat lebih jauh. Tapi aku nggak bakal ngelihat tempat ini, maksudnya nggak bakal promosi tempat ini, tapi aku bakal ngebahas dari si konsepnya itu tadi. Kenapa? Karena juga ada nih, selain komen-komenan pro yang kayak ngajak teman-temannya, ngajak keluarganya untuk datang ke tempat itu, tapi juga ada komen-komen yang menurut aku kebilang kontra lah gitu. Isi komentarnya kayak gini. Dari beberapa akun yang udah aku kutip di komentar-komentar postingan itu, yang pertama ada dari akun @hijrahkebeijing. Ditulis pakai bahasa Minang, tapi aku langsung translate aja ya. Bayangin ada turis Korea sama Jepang pergi ke Harau. Ekspektasinya lihat keindahan alam Sumatera Barat, tapi pas datang ke sini kaget gitu. Jauh-jauh pergi liburan, yang dia lihat malah suasana kampungnya sendiri gitu katanya. Dan banyak lagi komentar-komentar yang lain yang sejenis gitu sama ini, kayak menyayangkan kenapa sih harus konsep dari budaya lain yang kita usung di daerah Minangkabau ini. Terus lihat komentar-komentar itu, pastinya aku juga penasaran dong lihat komentar-komentar lainnya yang ada di followers Instagram aku. Kira-kira
mereka berkomentar kayak gimana ya tentang fenomena ini. Terus aku repost lah di story Instagram aku kayak gini. Nah, dari hasil pollingan dan open tanggapan, open opini yang aku buat, ternyata hasilnya untuk pollingannya itu sama, 50-50. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Ada 50% orang yang pro banget dan juga ada 50% orang yang kontra. Nah, aku udah tebak banget sih, teman-teman yang kontra itu adalah teman-teman dari jurusan arsitektur. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih hal ini. Kalau menurut aku sih, ya aku di sini aku mencoba senetral mungkin dan aku melihat sisi dari perspektif lain lah gitu sebenarnya hal ini kenapa sih bisa terjadi. Nah, untuk komentar-komentarnya sendiri yang ada di postingan itu dari teman-teman aku lebih khususnya itu berkomentar kayak gini. Tapi selain dari teman-teman satu kuliah sama aku, juga ada sih yang ikut kontra dan ikut melayangkan komentarnya gitu loh tentang hal ini. Kayaknya mereka juga paham gitu. Jadi ada beberapa akun yang berkomentar dan aku bakal baca beberapa aja. Dari @harisbudimanmabrur itu berkomentar, hilang sudah sains budaya sendiri. Terus juga ada dari teman aku Rezi.21 itu berkomentar satu kata sih tapi cukup padat gitu, aneh. Terus juga ada dari FR Muhammad _ terus berkomentar, alternatif buat yang pengen keluar negeri tapi kehalang sama COVID. Terus juga ada komentar dari Sultan Mangkuto 14 Ijeb ya, berkomentar, budaya kita sendiri tak kalah indahnya dari luar negeri. Terus juga ada lagi komentar dari Puja Amastasia bilang kayak gini, sebenarnya ya tergantung cara pandangnya aja sih. Meniru boleh, tapi ya jangan lupa diri. Nah, dari situlah aku pengen ngebahas kenapa sih hal ini bisa terjadi. Ada nggak sih sisi positifnya yang bisa kita ambil dari fenomena tempat pariwisata yang kayak gini? Karena sebenarnya nggak cuman di Sumatera Barat aja sih ada yang tempat-tempat wisata kayak gini, tapi di kota-kota lain di Indonesia pun yang aku tahu juga ada sih tempat-tempat wisata dengan konsep yang seperti ini. Kita lihat dulu kali ya yang ada di Indonesia selain di Sumatera Barat ini. Nah, itu dia tadi untuk tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia selain di Sumatera Barat yang juga mengusung konsep kurang lebih sama gitu ya, sama yang kampung Eropa atau kampung Jepang Korea yang ada di Sumatera Barat ini. Terus biar kita bisa lebih sama-sama paham lagi nih tentang pariwisata ini sebenarnya apa, kita mungkin merujuk dulu kali ya dari pengertian-pengertian pariwisata. Ini kayak bisa jadi background knowledge gitu loh buat kita, buat ngebahas satu pertanyaan besar itu tadi, kenapa fenomena pariwisata ini bisa terjadi. Nah, aku mengutip dari buku Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Profesor Dr. I Gusti Bagus Arjana MS. Pariwisata atau tourism itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi atas beberapa kata. Pari adalah sempurna, lengkap atau tertinggi, wisata adalah perjalanan, sehingga pariwisata berarti perjalanan yang lengkap atau sempurna. Oke, itu masih kayak terlalu luas kan ya. Kita lebih mengerucut lagi lihat pariwisata ini sebenarnya apa. Menurut WTO atau World Tourism Organization tahun 1999, sesuai definisi itu, pariwisata adalah kegiatan orang-orang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat di luar lingkungan biasanya untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun secara berturut-turut untuk memanfaatkan waktu senggang, urusan bisnis dan tujuan lainnya. Dan selanjutnya juga kita lihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu tentang pariwisata yang perlu dipahami. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi dari beberapa pengertian pariwisata itu tadi bisa kita simpulkan bahwa kegiatan pariwisata ini sebenarnya dia bersifat sementara untuk mengunjungi suatu tempat sehingga di tempat itu kita bisa berrekreasi, kita bisa melakukan pengembangan pribadi, serta kita juga bisa mempelajari daya tarik dari tempat wisata itu. Jadi dari sudut pandang pariwisatanya nih ya, kalau poin-poin yang tadi udah bisa terpenuhi, sebenarnya nggak ada yang salah dari suatu tempat pariwisata. Nah, kira-kira kita udah satu pemahaman dulu kali ya tentang si pariwisata itu tadi, pengertiannya tadi. Sekarang aku bakal nge-share beberapa poin-poin yang udah aku kumpulin dari beberapa jurnal yang udah aku baca
khususnya jurnal pariwisata sih, tentang kenapa suatu fenomena pariwisata, apalagi yang baru-baru ada di Indonesia saat ini, kenapa sih itu bisa hadir gitu di tengah-tengah kita. Sebenarnya ada 5 poin atau 5 alasan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah karena adanya tren. Tren itu benar-benar bisa berpengaruh ke semua hal kan ya, mulai dari apapun itu kayaknya punya trennya gitu, mulai dari pakaian aja itu ada trennya, terus juga untuk satu kegiatan aja itu juga ada trennya dan lain sebagainya. Tren itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi banyak hal. Nah, dalam dunia pariwisata sendiri yang lagi tren sekarang adalah namanya tourism village. Jadi kampung-kampung wisata itu emang lagi happening banget nih. Tapi dari fenomena yang kita lihat saat ini, walaupun ada kampung-kampung wisata yang mengangkat kebudayaannya sendiri, tapi juga banyak kampung-kampung wisata yang juga mengangkat kebudayaan dari kebudayaan asing seperti yang ada di Sumatera Barat ini. Terus untuk alasan yang kedua adalah kita berbicara tentang target kunjungan. Nah, pastinya dalam pembuatan suatu tempat pariwisata, si pengelola tempat ini pasti menganalisa dulu, melakukan analisa. Kira-kira untuk konsep yang diterapkan seperti ini, target kunjungannya siapa aja sih gitu. Nah, mungkin aja nih ya, dari tempat wisata yang terjadi atau yang ada di daerah Sumatera Barat ini, mungkin aja target kunjungannya itu bukan turis mancanegara, tapi turis lokal gitu. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Aku sependapat banget sih sama salah satu komentar yang ada di depan tadi. Misalnya kita bayangin, ini konsep yang diusung di tempat wisata ini adalah kampung Jepang dan Korea. Nggak mungkin orang Jepang ataupun orang Korea itu datang berbondong-bondong ke sini untuk melihat kampungnya sendiri. Malah mereka punya sesuatu yang original, yang lebih original. Mereka udah membangun itu bertahun-tahun, mereka tahu value-nya apa, mereka tahu sejarahnya gimana. Mungkin itu bakal lebih berkesan buat mereka lihat. Tapi kalau dilihat di tempat lain ya, itu kan kayak duplikat aja gitu kan ya dari tempat mereka dan ditaruh di tempat lain. Jadi untuk masalah target kunjungannya di sini, mungkin target kunjungannya adalah warga lokal aja. Jadi warga-warga lokal yang tadi juga ada komentar dari salah satu temen aku kan juga ada yang bilang mungkin aja ini bisa jadi salah satu alternatif gitu lah ya. Karena lagi nggak bisa keluar negeri nih, jadi kalau pengen lihat Jepang sama Korea bisa nih di dekat kita aja. Apalagi buat orang-orang yang ada di Sumatera Barat nih, bisa nih ke Harau aja kita bisa ngelihat Jepang dan Korea. Jadi yang ada di luar itu ditarik ke dalam, dan yang bakal menikmati adalah orang-orang yang ada di dalam ini aja. Karena sesuatu yang baru kan, sesuatu yang asing kan buat mereka yang ada di daerah tersebut, dan menurut kajiannya itu bakal menarik orang. Makanya banyak tadi yang pro. Terus ada poin 3, 4, dan 5. Ini sebenarnya berhubungan banget antara satu sama lainnya. Dimana alasan ketiganya adalah untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Kayak tadi yang udah kita bahas di awal, satu tempat wisata itu harus memiliki sesuatu yang bisa kita ambil ilmu dari tempat tersebut. Mungkin aja nih ya, dari konsep si Jepang dan Korea itu tadi bisa menambah pengetahuan baru buat masyarakat sekitar daerah tersebut yang mengunjungi tempat tersebut. Kita bisa tahu nih kira-kira bentukan dari kebudayaan Jepang dan Korea itu seperti apa sih. Jadi ke situ nggak cuman buat foto-foto aja gitu ya, kayak berasa aku lagi di Jepang dan Korea nih. Tujuan kita berwisata itu adalah untuk mendapatkan ilmu dari daya tarik tempat wisata yang kita kunjungi. Untuk alasan keempat adalah kita bisa melihat prototipe gambaran faktual dari sebuah negara atau sebuah budaya. Nah, kayak si konsep Jepang dan Korea ini, kan dia secara visual Jepang dan Korea banget nih. Nggak tahu sih di dalamnya bakal se-Jepang itu dan se-Korea itu bakal ada orang-orang Jepang atau orang Korea juga di situ. Aku juga nggak tahu. Ya, sorry banget nih, rekaman videonya nggak ke-record, ternyata nggak kesimpan, malah cuman sampai di menit ini terus nyambung ke menit yang udah jauh banget. Tapi nggak apa-apa, aku lanjutin lewat suara ya. Semoga tetap sampai nih informasinya. Jadi dari pembahasan kita tadi di poin keempat ini tentang prototipe suatu negara atau budaya, itu bisa kita nikmati atau bisa kita lihat secara garis besar aja kali ya di tempat-tempat wisata yang mengusung konsep kebudayaan asing ini. Itu salah satunya. Dan untuk poin yang kelima itu ada faktor ekonominya. Nah, kalau kita lihat secara fakta,
tempat-tempat wisata yang baru gitu ya, yang emang lagi tren, itu emang tempatnya rame banget. Dan secara nggak langsung di mana ada keramaian, pasti juga ada dong faktor-faktor lain yang diuntungkan karena si keramaian ini. Banyak warga sekitar mungkin yang bakal berjualan di sana, dan juga untuk pengelolaan dari tempat pariwisata ini mungkin juga bisa direkrut dari warga sekitar. Jadi bisa memperkerjakan orang juga kan. Nah, juga ada pemasukan nih untuk si orang-orang yang ada di daerah tersebut. Nah, kurang lebih ada 5 poin itu yang menyebabkan kenapa alasannya suatu tempat wisata yang mengusung konsep kebudayaan asing ini bisa hadir gitu loh. Yang pertama itu karena adanya tren, yang kedua ada pertimbangan target kunjungan, dan yang ketiga juga bisa menambah pengetahuan atau wawasan kita, yang keempat kita bisa melihat prototipe gambaran faktual dari suatu negara atau budaya, dan yang kelima ini bisa menjadi salah satu pendongkrak kegiatan ekonomi di suatu tempat. Nah, itu kan kalau kita melihat dari perspektif yang satunya, yang bisa kebilang iya sah-sah aja sih hal ini ada. Tapi gimana dengan pendapat yang kebilang kontra itu tadi? Jadi di episode selanjutnya di part 2, aku bakal ngebahas perspektif lain ya tentang fenomena pariwisata kampung kebudayaan asing yang ada di Indonesia. Terus apa iya kita bakal menghiasi kota kita dengan segala sesuatu yang sifatnya tren aja gitu? Ya udah gitu aja ya, tapi sebelum ini benar-benar diakhiri, bantu aku dulu untuk subscribe channel ini, nyalain bel notifikasinya, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke semua sosial media yang kau punya. Terima kasih, aku Indri Astuti Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.